Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Septian dari Prodi Akuntansi Reguler B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Syariah. Saya di sini akan membawakan salah satu materi Syariah yang berjudul Trilogi Kesempurnaan Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Jadi kenapa disebut trilogi? Itu karena ketiganya itu bukan satu hal yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam kehidupan seorang muslim. Sebelum masuk inti pembahasan pada materi ini, saya ingin sedikit cerita. Jadi pada suatu hari itu ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri dia bajunya itu putih sekali, terus rambutnya yang hitam sekali, dan tanpa adanya kayak tanda bekas perjalanan jauh gitu. Nah, laki-laki ini tuh dia datang menemui Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ia datang lalu langsung duduk di samping Nabi Muhammad dan dengkulnya itu bersandar di dengkul Nabi Muhammad. Lalu ia bertanya, apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Nah, yang menariknya ini, setiap kali Nabi menjawab, ia selalu membenarkan jawaban Nabi, padahal ia yang bertanya, seakan-akan dia sudah tahu jawabannya. Oke, kita akan memasuki pembahasan inti. Yang pertama ada pengertian trilogi Islam, yaitu iman. Secara bahasa, iman berarti percaya atau membenarkan. Secara istilah, iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan kita sehari-hari. Iman adalah dimensi batiniah, yaitu apa yang diyakini di dalam hati yang tidak selalu bisa dilihat oleh orang lain, tapi Allah Maha mengetahui isi hati setiap hambanya. Jadi sekuat apapun amalan lahiriah seseorang, kalau tidak dilandasi dengan keyakinan yang benar di dalam hati, maka itu belum bisa disebut sempurna. Nah, iman inilah yang menjadi fondasi batin dari setiap amalan yang kita lakukan. Selanjutnya ada Islam. Secara bahasa, Islam berasal dari kata aslama yang artinya tunduk, patuh, dan berserah diri. Secara istilah, Islam adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui perkataan, perbuatan, maupun keyakinan yang tampak dari amalan lahiriah kita sehari-hari. Jadi bisa dibilang Islam itu adalah dimensi lahiriah dari agama, yaitu apa yang kita kerjakan dengan anggota tubuh kita yang bisa dilihat oleh orang lain. Misalnya ketika kita sedang sholat, terus berpuasa, ataupun bersedekah. Nah, itu semua adalah wujud nyata dari keislaman kita. Nah, yang ketiga yaitu ihsan. Secara bahasa, ihsan artinya berbuat baik atau kebaikan. Namun, secara istilah, ihsan adalah tingkat kesempurnaan dalam beribadah, yaitu kita beribadah dengan kesadaran penuh, seolah kita sedang melihat Allah, atau setidaknya kita sadar bahwa Allah senantiasa melihat kita dimanapun dan kapanpun. Jadi,
Kalau tadi Islam berbicara soal apa yang dikerjakan, terus iman berbicara soal apa yang diyakini. Nah, ihsan ini berbicara soal kualitas hati. Saat kita beramal, apakah kita beribadah asal-asalan atau dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Ihsan inilah yang membedakan ibadah yang sekedar dikerjakan karena kewajiban dengan ibadah yang benar-benar eh, dikerjakan itu karena untuk mendekatkan kita kepada Allah. Selanjutnya, hubungan antara ketiganya, antara iman, Islam, dan ihsan. Supaya lebih mudah dipahami, saya akan gambarkan hubungan ketiganya ini eh, seperti sebuah pohon. Jadi yang pertama itu, iman itu ibarat akar. Letaknya di dalam tanah, tidak terlihat oleh mata, tapi dialah yang menopang dan menghidupi seluruh pohon. Tanpa akar yang kuat, pohon tidak akan bisa berdiri, apalagi tumbuh dan berbuah. Selanjutnya ada Islam. Islam itu ibarat batang dan kayunya. Inilah bagian yang tumbuh dari akar. Inilah bagian tumbuh yang dari akar tadi. Terlihat jelas, kokoh, dan menjadi struktur utama pohon. Batang inilah yang menopang cabang dan ranting. Ibarat amalan-amalan lahiriah kita seperti sholat, puasa, zakat, dan haji yang tumbuh dari akar keimanan di dalam hati. Dan ihsan. Ihsan itu ibarat daun dan buahnya. Inilah bagian yang paling terlihat indah dan paling dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Eh, daunnya daunnya itu meneduhkan, buahnya bisa dinikmati. Ihsan adalah hasil akhir dari kualitas iman dan Islam yang baik, ibadah yang tulus, dan membawa manfaat nyata bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi, kalau akarnya kuat tapi tidak tumbuh batang pohon, itu tidak berguna. Kalau batangnya besar tapi akarnya rapuh, pohon itu gampang tumbang. Dan kalau tidak ada daun serta buah, sekokoh apapun pohonnya, ia tidak memberi manfaat. Nah, begitu juga iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya harus tumbuh bersama supaya kita menjadi muslim yang utuh dan bermanfaat. Nah, selanjutnya, kenapa sih ketiganya itu harus seimbang? Jadi, kenapa akidah, syariat, dan akhlak itu harus berjalan secara imbang? Karena ketiganya itu saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Nah, yang pertama ini ada syariat tanpa akidah. Nah, syariat tanpa akidah bisa membuat seseorang menjadi munafik. Artinya, dia mungkin rajin menjalankan ibadah atau aturan agama, tapi hatinya tidak benar-benar beriman. Jadi yang terlihat hanya penampilan luarnya saja. Nah, yang kedua itu syariat tanpa akhlak. Syariat tanpa akhlak bisa membuat seseorang menjadi kaku atau bahkan fasik. Maksudnya itu, dia tahu aturan agama, tetapi sikap dan perilakunya tidak mencerminkan ajaran Islam. Misalnya, mudah menghina orang lain, berkata kasar, atau merasa dirinya yang paling benar. Ketiga, akidah tanpa syariat hanya menjadi angan-angan belaka, di mana artinya seseorang mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak mau menjalankan perintahnya seperti sholat, puasa, atau ibadah lainnya. Jadi keimanan itu tidak diwujudkan dalam tindakan nyata. Nah, dari ketiga poin ini bisa kita simpulkan bahwa akidah, syariat, dan akhlak itu harus berjalan bersama. Akidah menjadi dasar keyakinan, syariat menjadi pedoman dalam beribadah dan menjalani kehidupan, sedangkan akhlak menjadi bukti nyata dari keimanan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Jika ketiganya seimbang, maka seorang muslim
tidak hanya memiliki iman yang kuat, tetapi juga mampu beribadah dengan benar dan memiliki perilaku yang baik kepada sesama. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.